Sekali lagi katakan, nyanyikan lagu ini dengan imanmu, katakan. Tuhan tak pernah gagal, Dia sanggup buktikan. Amin Tuhan, untuk selamanya. Yes. Sekali lagi katakan. Oh, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku kan berkata, katakan untuk selamanya. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah. Sekali lagi katakan, untuk selamanya. Untuk selamanya imanku kan berkata, haleluya. Engkau tidak pernah gagal dalam segala perbuatan. Engkau tidak pernah gagal dalam segala rancangan. Firman-Mu dilepaskan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Tolong hamba-Mu supaya benar-benar yang hamba sampaikan adalah apa yang menjadi isi hati-Mu untuk disampaikan pada jemaat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Wah, rindu sekali lihat wajah-wajah saudara. Kenapa di sini ya? Menurut radar Facebook saya, Pak Hardi ulang tahun, jadi kalau memang benar saya ucapkan selamat. Karena saudara tepuk tangan, jadi saya yakin itu benar. Selamat ulang tahun, Opa. I love you. Amsal, saya tidak apa-apa juga. Oke. Iya. Amsal 3. Amsal 3 ayat 5-6. Amsal 3 ayat 5-6. Saya tidak akan beranjak dari sini. Kita akan lihat terus terang. Tadi waktu dinyanyikan lagu ini berulang-ulang, baru kemudian Tuhan bawa saya ke ayat firman Tuhan ini. Dan saya putuskan untuk membagi ini kepada saudara. Ini sebenarnya juga ada lagu yang memakai lirik lagu ini. Diciptakan oleh Robert dan Lea Sutanto. Tapi kemudian dinyanyikan oleh sebuah band yang namanya Voice of Galilee waktu itu. Ya, kalau saudara kenal salah satu punggawanya itu Frankie Sihombing. Jadi lagunya itu yang diambil dari ayat ini adalah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, itu ayat 5 saja yang diambil. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, percayalah kepada Tuhan. Kata percaya di sini itu dipakai dalam bahasa Ibraninya itu disebut labe. Bacanya labe. Labe itu sebenarnya sama, tinjauannya itu sama dengan kata sabar saya lihat baik-baik dulu supaya saya tidak salah-salah. Nah, ini dia. Sabar ya, saudara. Oh, salah. Betul kan?
Kata percaya di sini dipakai kata batah. Batah itu punya banyak tinjauan sebenarnya. Batah itu punya banyak tinjauan, tetapi salah satu tinjauan dari kata batah ini adalah itu sama dengan kata ini, sama dengan kalau dalam bahasa Yunani kata pisteo. Itu merebahkan diri kepada orang yang kita percaya. Dia itu sampai merebahkan diri kepada, jadi kepercayaannya itu sampai merebahkan diri, menjatuhkan diri. Dia sampai menjatuhkan diri kepada orang yang dia percaya tersebut. Dia percaya orang itu pasti akan menopang dia, pasti akan menangkap dia. Itu sama pengertiannya dengan itu. Jadi kalau saya baca ayat ini, waktu dibilang percayalah kepada Tuhan, itu mau bilang begini, bahwa rebahkanlah dirimu kepada Tuhan. Rebahkan dirimu. Jangan pernah takut merebahkan dirimu di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan pasti akan menopang saudara. Paling tidak itu yang mau dikatakan, disodorkan oleh Amsal ini. Percayalah, batah. Percayalah, rebahkan, pisteo, rebahkan dirimu kepada Tuhan. Rebahkan dirimu pada Tuhan. Dia bilang kemudian dengan segenap hatimu. Waktu dibilang dengan segenap hati, nah, kata hati di sini sebenarnya yang tadi saya singgung pertama. Kata hati di situ dipakai dalam bahasa Ibraninya labe. Tapi kemudian di dalam bahasa Yunaninya itu kardia. Sama saja artinya dua-dua itu. Dari kata kardia kita ketemu kata kardio. Ya, kardio berarti ya kita sudah tahu jantung. Tapi dari kata labe dan kata kardia ini kemudian muncul arti yang sama juga persis, yaitu apa? Pusat kehidupan, salah satu tinjauannya. Ada banyak, tapi salah satu tinjauan dari arti kedua kata ini adalah pusat kehidupan. Jadi bicara hati, kita bicara pusat kehidupan. Jadi waktu dibilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dia bilang gini, throw yourself, rebahkan dirimu kepada Tuhan dengan segenap pusat kehidupanmu. Artinya begini, pusat kehidupanmu adalah kepada siapa kamu merebahkan dirimu. Makanya saya percaya, minta maaf ini, makanya saya percaya, orang kalau selingkuh, dia menyerahkan tubuhnya kepada orang yang bukan pasangannya. Itu bentuknya sama seperti ini. Dia gadaikan dia punya apa? Dia gadaikan dia punya percaya itu. Percaya itu tadi apa? Percaya itu tadi dia rebahkan dirinya. Dia kemudian punya objek lain selain pasangannya. Tapi kemudian dia bilang dengan segenap hati. Wah, itu berarti dia sedang mengganti pusat kehidupannya. Dia kemudian mensubstitusi pusat kehidupannya. Saya tidak hanya bicara perselingkuhan soal pasangan, tapi bagaimana kita berselingkuh dengan Tuhan. Pertimbangkan baik-baik kata-kata ini. Apakah saudara, apakah yang menjadi pusat kehidupan saudara? Sebab pusat kehidupan kita, disitulah kita throw ourselves. Yang menjadi pusat kehidupan kita itu, itulah kita lempar diri kita di situ sebenarnya. Kalau pusat kehidupan saudara adalah secara passionate saudara mengerjakan pekerjaan saudara, maka saya yakin orang kalau apa ya, kalau kerja sungguh-sungguh dia betul-betul lempar dirinya pada pekerjaan itu. Dia rela bagadang, dia rela bikin apa saja supaya pekerjaan itu bisa baik. Karena bukan sekedar dia dapat menyelesaikan pekerjaan itu, tapi karena dia mencintai apa yang dia kerjakan. Makanya dia throw himself, dia betul-betul lempar dirinya untuk kerja di situ, untuk kerja. Saya pernah ketemu tukang nasi goreng, umurnya 73 tahun di Jakarta. Umurnya 73 tahun. Dan hampir separuh hidupnya dilewati dengan menjual nasi goreng. Jadi saya cuma pikir, kok sudah 73 tahun, kok menjual sampai malam begitu. Jadi kemudian orang-orang di situ memang datang, karena memang enak, nasi gorengnya enak. Nasi goreng tek-tek begitu enak nasi gorengnya.
Nah waktu saya ngobrol-ngobrol sama dia, terus dia bilang begini, salah satu dari obrolan kami itu, ya biasalah ya, mungkin karena saya membayangkan itu seperti almarhum papa saya begitu, deh, sudah tua begini, masih kerja sampai malam begitu, Yang mengejutkan adalah si tukang nasi goreng ini kerjanya sangat bersih begitu. Maksudnya itu juga salah satu alasan saya makan, karena dia ini sebelum zaman-zaman corona dia pakai sarung tangan plastik, dia pokoknya bersih lah. Jadi tidak nyangka saja ada penjual nasi goreng tek-tek begitu bersih. Tapi enak. Lalu kemudian saya tanya sama dia, dari sekian banyak kita ngobrol-ngobrol, saya kemudian dapati dia ngobrol begini. Waktu saya bilang, Pak, tidak pertimbangkan kah untuk bagaimana, kan Bapak sudah umur. Terus dia bilang begini, saya masalahnya suka sekali ini. Dia suka masalahnya. Jadi dia sampai pada satu titik di mana dia jual nasi goreng sudah bukan karena dia mau cari uang saja, bukan. Tetap pasti cari uang lah ya. Tapi bukan cuma karena itu. Jadi dia bilang, saya memang suka. Dia memang suka. Jadi kalau dia tidak menjual satu hari itu dia rasa kayak bagaimana begitu. Kayak ada sesuatu yang hilang dari dirinya karena dia menyukainya begitu. Dia telah menjadikan profesinya sebagai penjual nasi goreng itu sebagai sesuatu yang dia throw himself di situ. Percaya kepada Tuhan. Nah saya mau bilang pada saudara, bagaimana saudara, apakah yang menjadi pusat kehidupan saudara saat ini? Jadi kalau saudara kalau saudara mendengar khotbah jarang ditanya, nah saya mau saudara pulang dengan pertanyaan ini. Apakah yang menjadi pusat kehidupan saudara saat ini? Karena apa saja yang menjadi pusat kehidupanmu, di situ kamu melabuhkan seluruh hidupmu di situ. Nah, coba lihat bagian lain dari ayat 4. Bagian lain dari ayat 4 itu bilang, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mudah sekali saudara. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, secara alamiah saudara akan mensubstitusinya dengan pengertian-pengertian saudara sendiri. Saudara tidak perlu dengan penuh perjuangan mengganti percaya kepada Tuhan dengan pengertian saudara sendiri, tidak perlu. Itu akan terganti dengan sendirinya. Dengan sendirinya dia akan terganti. Ketika saudara punya pusat kehidupan itu berbeda, pusat kehidupan saudara adalah apa saja yang bermuara dari diri saudara sendiri, maka saudara sedang melakukan tindakan substitusi. Saudara ganti percaya kepada Tuhan dengan pengertian saudara sendiri. Saya tanya pertanyaan kedua, tidak perlu dijawab, bawa pulang ke rumah. Pertanyaan kedua adalah ini. Apa yang saudara mengerti? Apa yang menjadi pengertian saudara? Saudara membangun pemahaman-pemahaman kehidupan saudara. Saudara membangun pengertian-pengertian kehidupan saudara itu based on what? Berdasarkan apa? Nah, coba ditanya-tanya lagi sama dirinya sendiri. Tentu saudara tahu, saya pasti akan mendorong saudara untuk membangunnya berdasarkan firman Tuhan. Alasannya simple. Karena Tuhan Yesus sampai memproklamirkan di depan iblis. Matius 4, Lukas pasal 4. Tuhan Yesus bilang sama iblis begini. Manusia itu, iblis, itu hidupnya tidak hanya dari makanan jasmani. Tapi manusia itu, mereka hidup karena setiap perkataan yang keluar dari mulutku. That's why they live. Wah, jadi yang iblis halangi adalah apa? Jangan sampai saudara melalui hari saudara dengan firman Tuhan. Karena dia tahu firman Tuhan yang membuat Anda punya alasan untuk hidup. Firman Tuhan yang menghidupkan Anda dan saudara. Anda dan saya. Firman Tuhan yang menghidupkan. Jadi apa yang iblis halangi? Iblis halangi
bagaimana kita dapat didistribusi, dinutrisi oleh firman Tuhan. Itu yang dihalangi. Jalan potongnya kan itu. Jalan potongnya di situ. Halangi saja mereka dengar firman Tuhan, selesai. Manusia selesai. Karena waktu kita tidak dengar firman Tuhan, kita dengar suara yang lain. Makanya ada orang begini, tidak bisa saya dengar suara Tuhan. Kenapa kamu bisa dengar suara yang lain? Kenapa kamu bisa mendengar suara-suara tuduhan dari masa lalu? Kenapa kamu bisa mendengar suara-suara gosip? Kenapa kamu bisa mendengar suara-suara dari hati yang bikin kamu menuruti hasrat berdosamu? Kenapa itu bisa didengar? Kalau itu bisa didengar, pasti Tuhan lebih bisa lagi didengar. Karena Tuhan bilang apa? Kamu itu hidup dari setiap perkataanku. Jadi kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, maka substitusinya adalah percaya kepada pengertian-pengertian kita sendiri. Apa yang kita mengerti, saudara? Apakah yang saudara mengerti? Nah, 1 Samuel pasal 23, ini cerita. Saudara tidak usah baca, nanti saudara baca 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 11, saudara baca sendiri di rumah. Saya mau memberi contoh kepada saudara bagaimana seorang Daud, dia tidak membangun pada pengertian diri sendiri, tapi dia berpegang teguh pada percaya pada Tuhan. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 11 itu cerita tentang Daud di Kehila. Satu kali saudara, Daud itu mendengar kabar bahwa di Kehila itu orang Filistin serang Kehila. Orang Filistin serang Kehila, orang Filistin rampas tempat-tempat pengirikan dari orang Kehila. Maka kemudian, ini yang saya suka dari Daud. Daud itu kan orang berperang, bos. Tapi Daud itu bukan karena mentang-mentang dia punya pengalaman, jadi dia bilang, begitu ada orang begitu, serang deh. Tidak begitu modelnya Daud. Alkitab bilang, nanti saudara baca, Alkitab bilang gini, Daud nanya Tuhan. Dia nanya Tuhan, dia nanya begini. Nah itu dia. Apakah saya harus pergi mengalahkan orang Filistin itu Tuhan? Terus Tuhan bilang gini, pergi Moko. Kalahkan kau itu orang Filistin, selamatkan kau Kehila. Tapi kan waktu Daud kembali dari bicara sama Tuhan, ring duanya Daud ini, ring duanya Daud langsung bilang ini kalau ring duanya Daud kan berarti tidak kalah jago juga dengan Daud. Toh. Saudara pernah dengar cerita tentang triwiranya Daud? Triwiranya Daud itu satu orang kalahkan banyak orang. Itu triwiranya Daud. Jadi coba pikir-pikir. Satu orang kalahkan banyak orang. Nah ini ring duanya Daud itu modelnya kayak begitu hebatnya. Ring duanya Daud memberikan analisis. Analisisnya adalah begini. Bos, kita saja di Yehuda, nah kita setengah mati ketakutan bos. Jadi jam lagi pergi di Kehila kopi parutus lagi tuh Kehila kita tambah jam mau lah. Kalau bisa jangan bos. Biasanya kalau kita membangun pada pengertian diri kita sendiri, ring 2 kawan yang bicara. Kalau ring 2 yang bicara langsung kita juga pasti. Iya betul juga tahu ini. Kalau saya timbang-timbang ini yang bicara, jago juga ini. Kalau jago jujur dan saya, kalau dia saja bicara begitu. Kalau dia saja ini, satu orang dia bisa kalahkan banyak orang, terus dia bicara kayak begini, berarti betul itu. Jangan tahu adik, coba tahu. Siapa tahu juga saya halu gitu tadi, siapa tahu imajinasiku di kapang itu bukan Tuhan. Saya rasa saya dan banyak orang lain di luar sana, bukan di ruangan ini, yang kayak begitu. Kita kayak begitu, persis kayak begitu. Kita cocok tahu kalau dia Tapi Daud tidak begitu. Puji Tuhan Daud tidak begitu. Baca lagi ayat selanjutnya. Daud itu bilang, habis dia dengar analisisnya ring 2-nya, yang diperbuat Daud adalah apa? Nanya lagi. Pak, Bu, ini Daud bukan orang tidak punya pengalaman. Kalau misalnya Daud itu adalah orang yang tanpa pengalaman, terus dia nanya-nanya terus sama Tuhan, ya oke lah. Saudara mungkin bilang, iya memang dia bodoh. Dia tidak ada pengalaman. Cocok kalau dia begitu memang. Tapi masalahnya dia dari kemerah-merahan, dia sudah kalahkan beruang bos. Jadi waktu dia nanya Tuhan seperti ini, itu kan jadi pemandangan aneh. Apa tusing kau?
Kenapa kau harus tanya? Dia tanya lagi Tuhan, dia tanya lagi begini. Tuhan, jadi betul-betul gini, saya harus serang Filistin di Kehila. Tuhan jawab lagi, iyo, pergi moko, kau menang. Begitu dia dengar suara Tuhan begitu, langsung ring 2-nya dia abaikan. Dia bilang, bos, kita serang. Itu kalau orang Ambon bilang begini, lako farek dan koe pung apa? Koe pung analisis lako farek. Kita serang, saudara. Begitu dia serang, dia menang. Alkitab tulis Daud itu ini kata yang dipakai di Alkitab. Daud menimbulkan kekalahan yang besar buat orang Filistin di Kehila. Berarti saudara coba bayangkan perkataan itu. Berarti kekalahan yang ditimbulkan Daud itu memang mempermalukan. Sampai pada tingkat humiliating. Sampai pada tingkat memalukan pada orang Filistin. Jadi memang orang Filistin dipermalukan. Wah, habislah. Kehila bebas toh? Kehila bebas. Muncul masalah baru. Raja Saul mendengar. Jadi Daud waktu itu belum jadi raja ini kan. Dia masih diburu-buru sama Saul, kasihan. Nah, Raja Saul mendengar Daud ada di sana. Wah, langsung Saul bersuka cita. Alkitab bilang, Saul bilang gini, hah, ini mi, cocok ini. Itu Kehila, menurut analisanya Saul, Kehila itu kota yang berpintu dan berkubu, berpalang. Jadi tidak mungkin mi Daud lolos. Kita tahu itu palang-palangnya Kehila. Hari ini Tuhan telah menyerahkan Daud kepada saya. Cocok mi, selesai mi dia di sini. Menurut analisanya Saul demikian. Coba kita lihat analisanya Daud. Menurut analisa Daud, waktu Daud dengar Saul mau serang Kehila, Daud tanya lagi sama Tuhan. Padahal kalau saya ini jadi Daud, saya akan bilang begini. Daud punya pertanyaan sama Tuhan itu begini. Tuhan, apakah orang Kehila ini akan serahkan saya sama Saul? Kalau saya jadi Daud ini, saya akan begini. Jam mau kau tanya itu, sudah pasti orang Kehila tidak akan serahkan saya. Berhutang budi ini Kehila sama saya. Saya yang selamatkan mereka, saya yang ini. Tidak mungkin mereka serahkan, loyal ngasih yang ini sama saya. Saya yang paling berjasa di sini, loyal pasti sama saya. Kan kita suka begitu, kita selalu merasa orang pasti, kita selalu merasa bahwa apa yang kita telah lakukan itu akan menjadi apa? Akan membuat orang itu tidak mungkin melakukan apa-apa sama kita. Kita suka pasang pagar-pagar pengaman supaya orang pikir bahwa, supaya kita berpikir bahwa pasti ini kita akan pasti ini kita akan saya sudah bikin begini sama dia, masa mau denda ingat jasa-jasa aku? Kan kita suka berpikir begitu. Tapi Daud tidak berpikir begitu. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, ini orang Kehila dia mau serahkan ke saya. Baru Tuhan jawab apa? Tuhan jawab, serahkan kau Daud. Serahkan kau. Saya mungkin itu kalau saya dengar jawabannya Tuhan kayak begitu, rasa-rasa saya mau bilang begini, kurang ajar ini Kehila. Tapi saya bilang, atau Daud mungkin patah hati dan bilang gini, untuk apa? Dia kalau tidak selesai dengan dirinya sendiri, dia akan bersungut-sungut dan bilang, untuk apa saya berperang dengan Kehila ini? Kurang ngajar mereka ini. Tapi Daud tidak begitu. Daud cuma dengar instruksi Tuhan. Diserahkan kau nanti itu Daud. Daud pergi. Daud tinggalkan Kehila. Saudara tahu ujung cerita ini adalah apa? Saul tidak jadi datang ke Kehila. Jadi orang Kehila tidak perlu repot-repot menghadapi Saul. Win-win solution. Kehila tenang, Saul juga tenaga tidak dihabiskan percuma. Daud juga kemudian pergi ke tempat yang lain. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu akibatnya bukan cuma kepada diri kita. Tapi akibatnya itu mengimbas juga kepada orang-orang di sekitar kita tanpa kita sadari. Tidak perlu semuanya kita harus tahu dulu rancangannya. Yang paling seru dari perjalanan kita mengikut Tuhan adalah tidak tahu. Haleluya. Saya sekarang senang itu tidak tahu. Karena tidak tahu itu, karena tidak tahu itu akan membuat saya
Tidak berpikir membangun kehidupan saya dari pengertian-pengertian saya sendiri. Siapakah saya? Nah, ayat terakhir. Saya selesai di sini. Amsal 3 tadi, ayat 6. Dia bilang gini. Akuilah dia dalam segala lakumu. Saya suka ini kata akui. Karena kata akui di sini, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, itu dipakai kata yada. Yada itu apa? Yada itu penyembahan. Yada itu kata ibadah. Bahkan yada itu adalah sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan hubungan intim suami istri. Itu yada. Jadi waktu dia bilang, akuilah dia dalam segala lakumu, dia mau bilang begini, bahwa mengakui dia dalam segala lakunya kita itu adalah bentuk kita masuk dalam dimensi terdalam dengan Tuhan. Dimensi yang intim dengan Tuhan. Hal yang kedua dari kata akuilah adalah ini, bahwa akuilah itu berarti proklamasi, declare. Declare. Proklamasi itu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Nah, yang saya tertarik di sini karena dia tidak bilang gini, akuilah dia dalam segala tingkah lakumu yang baik-baik saja. Tidak loh. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang gini, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya begini, waktu saudara berlaku jahat sekalipun, tapi ketika saudara berlaku itu, saudara kemudian ingat Tuhan dan kemudian mengakui Tuhan, maka dengan sendirinya Anda melakukan substitusi. Tiba-tiba perbuatan jahat saudara tidak jadi saudara lakukan. Yang terjadi adalah saudara mengikuti kehendak Tuhan. Itulah gunanya mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Akui dia dalam segala lakumu. Baru dia bilang apa? Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya selesai dengan bilang ini. Bahwa saudara mau jalan lurus? Saudara mau jalan lurus? Jalan lurus itu bukan karena saudara punya pintar-pintar atau siapapun melakukannya. Yang mampu melakukannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Dia dibilang di ayat itu, bilang, dia yang akan meluruskan jalanmu. Bukan siapa-siapa, hanya dia. Tetapi untuk menikmati hal tersebut, yang saudara harus lakukan adalah ini. Akui dia, declare. Saudara mungkin tanya, bagaimana itu saya mau declare? Ini hal sederhana tentang declare. Pujilah Tuhan. Mazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang hidup. Puji Tuhan. Saudara memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu, saya sudah tidak mau kasih pengertian sama saudara, memuji Tuhan itu adalah menyerahkan hidup saudara. Tidak usah terlalu tinggi begitu. Memuji Tuhan, menyanyi. Menyanyi. Puji dia. Puji dia. Saya ingat percakapan saya dengan anaknya Opa Hardi, Erwin Yanan. Waktu itu dia belum kerja di Kendari, dia masih di sini. Kalau tidak salah dia baru pulang dari Papua. Terus saya ketemu dia di rumahnya Pak Gembala di lantai bawah. Saya ketemu dia. Terus saya tidak pernah bisa lupa itu perkataannya Erwin Yanan. Erwin Yanan ngomong begini. Saya nih bro, saya bisa kerja apa saja. Apa saja saya jabanin. Kalau soal kerja saya bisa. Saya pokoknya saya kuat, saya kerja apa saja. Tapi saya bisa tinggalkan, misalnya begini. Tadinya saya kerja profesi A. Terus tiba-tiba karena keadaan saya harus kerja profesi B. It doesn't matter to me. Tidak jadi masalah buat saya itu. Kerja begitu. Karena memang saya itu suka kerja. Tapi biar saya pindah-pindah begitu. Yang penting saya ini tetap selalu memuji Tuhan. Itu sebabnya saya selalu suka melayani. Karena itu selalu ingatkan saya bahwa saya mau lakukan apa saja, saya harus memuji Tuhan. Suaraku ini tidak terlalu bagus bro, tapi saya suka sekali menyanyi. Menyanyi untuk Tuhan. Wow, saya waktu dengar itu saya bilang, tahu ini kokoh ya. Bahagianya istrinya yang dapat dia. Tapi yang saya mau bilang sama saudara adalah, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan.
Waktu saudara memuji Tuhan, saudara mengakui Dia dalam segala lakunya, maka yang saudara akan alami dalam hidup saudara, Dia, Tuhan, akan meluruskan jalan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa sungguh-sungguh, bukan hanya untuk mereka yang mendengar, juga buat hamba. Karena hamba tahu Tuhan, hamba juga harus belajar. Hamba juga masih banyak hal yang harus hamba belajar ya Tuhan. Jadi kami mau sama-sama belajar Tuhan, bahwa kami harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami harus percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Tapi juga kami harus membangun budaya ya Tuhan. Kami membangun budaya untuk memuji Engkau, untuk mengakui Engkau dalam segala laku kami ya Tuhan. Sehingga kami akan mengalami pengalaman mata terbuka, yaitu ini Tuhan, Engkau akan meluruskan jalan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami jalan yang berliku-liku, bengkok-bengkok. Kami berdoa agar Engkau kuatkan mereka untuk membangun budaya, mengakui Tuhan dalam segala laku mereka. Sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang terhisap di dalam rombongan kerajaan Allah yang mengalami pengalaman mata terbuka, bahwa Tuhan meluruskan jalan mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat di tempat ini akan menjadi orang-orang yang mengalami pengalaman ini. Tuhan meluruskan jalan mereka. Apa saja yang mereka sedang hadapi saat ini, mereka akan berakhir dengan realita ini, bahwa Tuhan meluruskan jalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I prophesy that dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan meluruskan jalan mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa dalam sorga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan menyampaikan kegiatan sepekan GBI Blessed Family Church setiap hari Selasa.